singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, dumper, drop it low. Mama. Halo teman-teman, di sini saya mempunyai tugas auditing yang dimana akan menjelaskan tentang audit siklus pendapatan pengujian substansif terhadap saldo piutang usaha. Nah, di sini audit terhadap siklus pendapatan mencakup dua pendekatan, yaitu pengujian kepatuhan dan pengujian substansi. Sebelum membahas lebih lanjut siklus pendapatan ini, terlebih dahulu perlu dijelaskan pengertian pendapatan dan penghasilan. Pendapatan merupakan terjemahan dari istilah revenue yang merupakan pendekatan gross, sedangkan penghasilan merupakan penerjemahan istilah income yang merupakan pendekatan neto. Sehingga dengan pengertian peristilahan tersebut, istilah revenue cycle diterjemahkan dengan siklus pendapatan. Selanjutnya, tujuan pengujian substansif piutang usaha. Yang pertama, memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan piutang. Jadi, sebelum auditor melakukan pengujian mengenai keandalan saldo piutang yang dicantumkan di neraca, ia harus memperoleh keyakinan mengenai ketelitian dan keandalan catatan akuntansi yang mendukung informasi piutang yang disajikan di neraca. Untuk itu, auditor melakukan rekonsiliasi antara saldo piutang yang dicantumkan di neraca dengan akun piutang di dalam buku besar. Yang kedua, membuktikan asersi keberadaan atau keterjadian piutang usaha yang dicantumkan di neraca. Jadi, pengujian ditunjukkan untuk menguji apakah aktiva yang dicantumkan di neraca sesuai dengan aktiva sesungguhnya ada dan berasal dari transaksi yang benar-benar terjadi. Untuk membuktikannya, auditor melakukan berbagai pengujian substantif. Pertama, pengujian analiti. Yang kedua, pemeriksaan bukti-bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan piutang usaha. Yang ketiga, pemeriksaan sisa-sisa batas transaksi yang berkaitan dengan piutang usaha. Dan yang terakhir, konfirmasi piutang usaha. Yang ketiga, membuktikan asersi kelengkapan piutang usaha yang dicantumkan di neraca. Jadi, untuk membuktikan bahwa piutang usaha yang dicantumkan di neraca mencangkup semua klien kepada debitur pada tangan neraca dan mencangkup semua transaksi yang berkaitan dengan piutang usaha dalam tahun yang diaudit. Auditor melakukan kembali pengujian substansif terhadap pengujian analiti, pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan piutang usaha, pemeriksaan sisa batas transaksi yang berkaitan dengan piutang, dan konfirmasi piutang usaha. Nah, salah satu pengujian substansif untuk membuktikan asersi kelengkapan piutang usaha adalah pemeriksaan terhadap ketetapan sisa batas transaksi yang bersangkutan dengan piutang usaha. Yang keempat, membuktikan asersi hak kepemilikan klien atas piutang yang dicantumkan di neraca. Jadi, piutang usaha yang ada pada tangan neraca belum tentu merupakan hak milik klien karena piutang tersebut telah dijual kepada perusahaan, penagih, atau digadaikan sebagai jaminan penarikan utang. Auditor melakukan pengujian substansif sebagai pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan piutang usaha dan konfirmasi piutang usaha. Yang kelima, membuktikan asersi penilaian piutang usaha yang dicantumkan di neraca seperti tersebut dalam prinsip akuntansi berterima umum. Jadi, piutang usaha harus disajikan di neraca pada nilai bersih yang dapat direalisasikan pada tangan neraca, atau dengan kata lain sebesar jumlah yang diperkirakan dapat ditagih dengan debitur pada tangan neraca. Auditor melakukan pengujian substansif. Yang pertama, prosedur audit awal, pengujian analiti, pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan piutang usaha, konfirmasi piutang usaha, penilaian terhadap kecakupan aktiva dengan kerugian piutang, dan pembandingan penyajian piutang
piutang usaha di neraca dengan prinsip akuntansi berterima umum. Dan yang terakhir, membuktikan asersi, penyajian, dan pengungkapan piutang usaha di neraca, dan penyajian dan pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan yang harus didasarkan pada prinsip akuntansi berterima umum. Jadi, penyajian pada pengungkapan unsur-unsur keuangan yang harus didasarkan pada prinsip akuntansi berterima umum, penyajian substansi pada piutang usaha diarahkan untuk mencapai salah satu tujuan membuktikan apakah unsur piutang usaha telah disajikan dan diungkapkan oleh klien di neraca yang sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Penjelasan yang terakhir adalah program pengujian substansif terhadap piutang usaha. Ada 5 tahap pengujian substansif terhadap piutang usaha. Yang pertama, prosedur audit awal. Jadi, sebelum membuktikan apakah saldo piutang yang dicantumkan oleh klien dalam neracanya sesuai dengan saldo piutang usaha yang benar-benar ada pada tangan neraca, auditor menempuh prosedur awal dengan cara melakukan rekonsilasi antara informasi piutang usaha yang dicantumkan di neraca dengan di catatan akuntansi yang mendukungnya. Kedua, prosedur analitik. Jadi, pada tahap awal pengujian substansif terhadap piutang usaha, pengujian analitik dimaksudkan untuk membantu auditor dalam memahami bisnis klien dan dalam menemukan bidang yang memerlukan auditing lebih intensif. Untuk itu, auditor melakukan perhitungan berbagai rasio. Yang pertama, rasio permula. Yang kedua, rasio piutang usaha dengan aktiva lancar saldo piutang usaha. Yang ketiga, rasio kerugian piutang usaha dengan kerugian piutang usaha atau pendapatan penjualan bersih. Selanjutnya, rasio kerugian piutang usaha. Jadi, piutang dengan piutang usaha yang sesungguhnya tidak tertagih. Selanjutnya, rasio yang telah dihitung tersebut kemudian dibandingkan dengan beberapa auditor. Misalnya, rasio tahun lalu, rasio industri, atau rasio yang dianggarkan. Yang ketiga, prosedur audit terhadap transaksi rinci. Jadi, keadaan saldo piutang usaha sangat ditentukan oleh keterjadian transaksi yang didebit dan dikredit ke dalam akun piutang usaha. Jadi, transaksi penjualan kredit, transaksi return penjualan, transaksi piutang usaha, transaksi penerimaan kas dari piutang usaha. Di samping itu, keadaan saldo akun piutang usaha ditentukan pula oleh ketetapan sisa batas yang digunakan untuk mencatat berbagai transaksi tersebut. Yang keempat, prosedur audit terhadap saldo akun rinci. Jadi, pengujian terhadap saldo akun rinci dalam siklus pendapatan difokuskan ke saldo piutang usaha dan akan diuji penilaiannya. Tujuan pengujian saldo akun usaha adalah memverifikasi keadaan kelengkapan hak kepemilikan dan penilaian hak atas piutang usaha yang dicantumkan di neraca. Yang kelima, pengujian dan pengungkapan akun dalam laporan keuangan. Jadi, piutang usaha harus disajikan dalam neraca sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Auditor membandingkan penyajian dan pengungkapan piutang usaha yang disajikan klien dalam neraca dalam prinsip akuntansi berterima umum.